Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Dalam episode kali ini kita mau belajar satu topik firman Tuhan yang saya berjudul adalah prinsip memberi. Prinsip memberi. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai ke 8. Kalau kita baca perikopnya, di sana dikatakan memberi dengan sukacita membawa berkat. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi ada 3 prinsip memberi di sini dikatakan, memberi itu harus rela. Kedua, jangan karena paksaan. Dan yang ketiga, dengan sukacita itu artinya orang itu mengasihi Tuhan, makanya dia memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saudara, kita mau belajar hari ini prinsip memberi yang benar. Mungkin banyak orang berkata, Pak Pendeta, sekarang kan sudah bukan zamannya perjanjian lama, tidak perlu lagi yang namanya perpuluhan, karena perpuluhan tidak lagi diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, secara literatur betul. Tetapi dalam firman Tuhan ada yang namanya konsep kontinuitas dan diskontinuitas. Walaupun secara gamblang Tuhan Yesus nggak ngomong, tetapi ada prinsip-prinsip yang tidak pernah bisa berubah. Saudara, kita mau belajar sedikit ya. Kita bicara dulu tentang memberi secara umum. Memberi. Prinsipnya di sini dikatakan ada 3. Prinsip kita mau memberi untuk Tuhan adalah 1, jangan dengan paksaan, dengan kerelaan hati, dan karena mengasihi Tuhan, maka kita akan memberi dengan sukacita. Jadi ini prinsip kita memberi untuk Tuhan. Kalau belum apa-apa kita sudah memperdebatkan pemberian untuk Tuhan, pemberian kepada rumah Tuhan, pemberian kepada janda, fakir, miskin, dan sebagainya, itu sudah kita ributkan. Mari kita periksa. Jangan-jangan memang kita nggak mau memberi, nggak rela memberi. Saudara, kalau sudah nggak rela memberi, ngapain kita berdebat sesuatu yang memang pada akhirnya juga tidak memberi. Betul saudara ya. Tetapi kalau kita memang mau memberi, tapi Pak, saya mau memberi itu supaya sesuai konteks firman Tuhan. Kan udah nggak ada yang namanya perpuluhan. Betul, secara gamblang Alkitab tidak mencatat konsep perpuluhan di dalam perjanjian baru. Tetapi saudara juga perhatikan bahwa Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya melalui sebuah peristiwa di mana ada hadir janda 2 peser dengan orang-orang kaya yang memberikan persembahan di bait suci. Konteksnya jelas, memberi persembahan di bait suci untuk bait Allah. Nah saudara, pada saat si perempuan ini memberi, dia memberi sedikit sekali karena disebut dia cuma punya 2 peser. Sedangkan orang lain, orang-orang kaya memberi itu banyak sekali. Mungkin bunyinya banyak gitu saudara, karena uang koin pada saat itu. Tetapi janda ini dikatakan kata Tuhan Yesus gini, lihat gak? Janda ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memberi. Semua orang kaya yang katanya jumlahnya banyak luar biasa. Janda ini memberi lebih. Loh, kalau secara jumlah, secara fisik manusia, jelas janda ini memberi sedikit. 2 peser saudara. Tetapi yang Tuhan lihat bukan soal berapa peser, berapa banyak koinnya, tetapi adalah kerelaan hati, di mana janda ini memberi seluruh nafkahnya. Alkitab mencatat seluruh hidupnya diberikan buat Tuhan. Dia mempunyai satu bukti bahwa hidup yang diberikan kepada Tuhan, dia berani mempertaruhkan seluruh nafkahnya untuk Tuhan. Saudara, bukan berarti kalau saya ngomong gini semua saudara kita harus kasih seluruh nafkah kita, bukan. Tetapi Alkitab sedang mengajar kita bahwa pemberian kepada Tuhan tidak bisa dinilai dari besar kecilnya mata uang yang kita beri, tetapi adalah sesuai dengan takaran hati kita mengasihi Tuhan. Ini penting saudara. Kalau nggak kita akan terus ribut, debat kusir. Perpuluhan boleh nggak? Memberi kemana yang paling benar? Saudara, buat saya pribadi, kita kenapa harus memberi? 1, supaya hati kita nggak serakah. Kedua, kenapa kita harus memberi ke rumah Tuhan? Karena kita berkata supaya tersedia makanan di rumah Tuhan. Pekerjaan Tuhan butuh biaya. Dan salah satu bentuk ibadah, persembahan, salah satunya saudara, adalah harta. Uang kita persembahkan. Nah, kalau gitu kita nggak perlu lagi perpuluhan. Saudara, kita jujur-jujuran boleh ya.
Prinsip firman Tuhan dalam perjanjian baru yang Alkitab ajarkan melalui kisah Tuhan Yesus itu memberikan seluruhnya loh. Janda 2 peser memberikan seluruhnya. Mari kita jujur. Apakah ada di antara kita yang punya standar bisa memberi seluruhnya seperti janda 2 peser? Ada sih, mungkin nggak banyak. Tetapi lebih banyak mungkin kita berhitung. Karena kita punya banyak kebutuhan normal. Sangat normal. Saudara bayangkan, kalau 1/10 aja kita nggak bisa kasih buat Tuhan. Lewat rumah Tuhan. Bagaimana bisa jadi jaminan kita memberi seluruhnya buat Tuhan? Ada satu prinsip yang tidak pernah berubah. Saya buka prinsipnya. Saudara, persembahan persepuluhan itu bukan berasal dari hukum Taurat. Persembahan perpuluhan itu sudah ada jauh sebelum hukum Taurat. Mau lihat? Kita lihat kisahnya ya. Kisah dari seorang bernama Abraham dan Melkisedek. Saudara, pada saat Abraham mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan Kedorlaomer. Saudara, Melkisedek sebagai Raja Salem yang tidak bersilsilah, tidak berbapa dan tidak beribu sebagai lambang keimaman Tuhan Yesus. Nanti saya buka ya, ada di kitab Ibrani. Membawa roti dan anggur. Lalu ia memberkati Abram, belum jadi Abraham waktu itu, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Nah, perhatikan ini. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Mana yang lebih dulu memberi? Melkisedek. Melkisedek terlebih dahulu memberikan berkat. Menumpangkan tangan, memberikan berkat. Diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi. Berkat itu diberikan oleh Melkisedek sebagai lambang Kristus. Lalu akibat dari dia diberkati apa? Tidak dengan paksaan. Tidak dengan disuruh. Abraham berkata, aku memberikan 1/10 dari semuanya. Nah, saudara, 1/10 dari semuanya itu dulu konsepnya adalah bukan uang. Semua yang dihasilkan, kalau jarahan, ya berarti dari jarahannya. Ada kambing, domba, baju. Itu semua 1/10-nya dipersembahkan. Itu konsep persepuluhan. Tetapi berjalannya waktu, majunya teknologi, majunya perkembangan zaman, kita tidak lagi memberikan persembahan-persembahan 1/10 dari hasil panen kita. Ada di daerah pedalaman masih. Tetapi kalau kita, ini sudah tidak. Karena kan kita sudah punya namanya nilai tukar, yaitu mata uang. Maka dengan itu gampangnya kita memberikan perpuluhan adalah mata uang. Hasil yang kita dapat, panen, kita jual, penghasilannya 10%-nya kita berikan buat Tuhan. Jadi jelas ya, persepuluhan bukan konsep perjanjian lama. Bukan konsep hukum Taurat. Tetapi konsep yang memang dari Abraham kepada Melkisedek. Terlebih dahulu Melkisedek memberkati Abraham. Mari kita tarik kepada zaman kita. Kita buka tentang siapakah Melkisedek menurut kitab Ibrani. Saudara, menurut Ibrani pasal 5 ayat yang ke-6, sebagaimana firman-Nya dalam satu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek, loncat ayat 10, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Jadi jelas ini dicatat oleh firman Tuhan bahwa Melkisedek ini sebagai perlambangan, sebagai keimaman Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat 20, Ibrani pasal 6, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar. Tuhan Yesus keturunan Yehuda. Tuhan Yesus bukan keturunan Lewi. Sedangkan imam besar pada zaman Harun, imam besar Harun itu keturunan Lewi. Jadi jelas Tuhan Yesus mendapatkan gelar keimamannya bukan karena keturunan, tetapi karena Melkisedek. Ini lebih kuat, saudara. Karena bukan bicara garis keturunan, tetapi ini bicara peraturan sorga. Dan Ibrani pasal 7 dikatakan ayat 1, sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Ini korelasinya yang tadi kita baca. Ya, kisah tentang Abraham mengalahkan Kedorlaomer dan seluruh sekutu Kedorlaomer. Nah, saudara, jadi sudah jelas bahwa ini kan perlambangan yang tidak berubah. Melkisedek memberkati Abram, Abram memberikan perpuluhan. Tuhan Yesus memberkati kita.
Kita yang sudah terima Yesus, kita ini adalah orang-orang sudah diberkati, bukan akan. Sudah diberkati. Tuhan sudah memberkati kita lebih dahulu. Maka harusnya kalau kita melihat kepada apa yang dilakukan Abraham, kita memberikan sesuatu juga untuk Tuhan, saudara. Bisa banyak, betul ya. Talenta kita, waktu. Harta itu cuma salah satu, saudara. Tapi masalahnya begini, Alkitab mencatat, ini korelasi juga. Di mana hartamu berada, di sana hatimu berada. Bahkan Tuhan Yesus menyandingkan Tuhan dengan Mamon. Kamu tidak bisa menyembah kepada dua Tuhan. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon. Mamon juga ini bicara mengenai uang, saudara. Nah, jadi jelas ya. Masih perlu perpuluhan? Gini, jawabannya gini, saudara ya. Bukan perlu, nggak perlu. Kalau 1/10 aja nggak rela, udahlah, jangan ngomong kita kasih semua buat Tuhan. Sedangkan manusia, tapi Pak, saya menyerahkan waktu saya menyerahkan talenta saya. Iya, ingat lagi tadi. Firman Tuhan bilang apa? Di mana hartamu berada, di sana hatimu berada. Saudara bisa kasih talenta, belum tentu hatimu ada di sana. Saudara bisa kasih, apalagi? Saudara bisa kasih waktu, saudara. Belum tentu hatimu di sana. Tetapi sedangkan Alkitab mengkorelasikan di mana hartamu berada, hatimu berada. Kalau kita nggak berani nabur harta, sanksi, saudara. Hati kita di situ. Saudara bisa tangkap ini ya? Sudahlah, kita nggak usah debat soal beginian. Kalau kita memang punya hati yang tadi rela mengasihi Tuhan, ya. Kalau mengasihi Tuhan pasti punya sukacita waktu kita memberi. Hati rela, tidak dengan paksaan. Ini pemberian menjadi pemberian yang baik. Kalau 3 ini nggak punya, mau memberi apa, nggak usah ngomong perpuluhan. Memberi persembahan syukur, mau memberi apa, itu tidak jadi berkat. Dan ingat bahwa setiap orang tidak menabur, tidak menuai. Menabur banyak, tidak kekurangan. Menabur banyak, menuai banyak. Itu prinsip firman Tuhan. Mari yang perlu dicek pertama apa? Sebetulnya rela nggak sih memberi buat Tuhan? Kalau nggak rela, udah nggak usah didebat, nggak usah diributin, nggak usah ngeributin sesuatu yang memang kita sendiri juga nggak rela. Sudah. Yang penting kita tahu aja kita memang nggak rela, kita nggak usah ngasih. Selesai. Buat apa kita ngasih dengan sebuah tuntutan? Apakah akan berfaedah dan jadi berkat? Belum tentu. Tapi Pak, saya takut nggak diberkati. Ya kalau takut nggak diberkati, hubungan kita dengan Tuhan harus pulih. Bukan takut nggak diberkati terus jadi kita banyak nabur. Memang betul firman berkata, nabur banyak, tidak kekurangan. Tetapi jangan karena takut, tapi justru karena mengasihi Tuhan kita rela memberi, saudara. Saudara punya orang yang saudara kasihi, saudara punya anak, saudara punya orang tua. Salah satu pemberian yang kita bisa lakukan apa? Saat kita punya hati mengasihi mereka. Uang, harta, sesuatu yang kita beli dengan uang, sesuatu yang mahal. Sesuatu yang buat kita itu berharga. Sederhana prinsipnya, saudara. Jadi tidak perlu diributkan prinsip tentang memberi. Perpuluhan lah, persembahan syukur, persembahan khusus, persembahan apapun. Prinsipnya ini, saudara. Kalau saudara sudah punya prinsip ini, mau memberi apapun hati kita, tenang. Karena kita tahu, Tuhan terlebih dulu memberkati kita. Nggak ada alasan kita tidak bisa memberi setakaran dengan berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Saya berdoa, hati kita lurus, hati kita tulus, pemberian-pemberian kita kepada Tuhan, karena dasar hati mengasihi Tuhan, hati yang rela, sukacita, ada damai sejahtera Tuhan, tidak dengan paksaan, kita memberi. Semuanya akan jadi berkat. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu mengajar, menegur kami, mengajarkan jalan kebenaran, jalan kehidupan, mengajarkan kami prinsip memberi yang Alkitabiah. Kami mau menghindari, Tuhan, perdebatan-perdebatan. Kami mau kembali jujur kepada diri kami, setiap kami masing-masing. Kalau memang kami mengasihi Tuhan, kami pasti salah satunya kami akan memberikan harta kami yang kami bisa berikan kepada Tuhan. Sebab itu salah satu lambang kami mengasihi Tuhan. Itu menjadi perlambangan Tuhan terlebih dahulu memberkati hidup kami. Dan Tuhan, kami mau supaya gereja-Mu, tempat di mana kami didewasakan secara rohani, tempat di mana kami makan makanan rohani, kami menabur di sana, sehingga ada cukup makanan di rumah Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap bisnis usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan bukakan tingkap langit dengan cara yang ajaib, Tuhan tolong
Berkati setiap anakmu dengan cara yang luar biasa, cara yang ajaib. Berikan kekuatan dimanapun berada, kesehatan, dan perlindungan tangan kasih Tuhan menyertai senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalami memerintah atas kami. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.